Kami pun memutuskan untuk berdiskusi untuk menentukan rencana kami selanjutnya. Saat itu, Susi, Risa, dan Budi menyarankan kami untuk pulang karena merasakan firasat yang tidak baik. Namun 7 orang lainnya tetap ingin melanjutkan penelusuran. Setelah sekian lama berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan kami mencari lokasi rumah tersebut. Kecuali 2 temanku Budi dan Risa, mereka lebih memilih untuk pulang karena merasa tidak kuat untuk melanjutkan rencana ini. Sebenarnya aku dan Risa pun mengusulkan untuk pulang, namun karena anggota kami yang lain tetap ngotot, maka kami pun mengalah untuk ikut karena takut akan terjadi sesuatu nantinya. Kami yang tersisa 9 orang ini melanjutkan untuk mencari sumber lain yang mungkin mengetahui alamat rumah tersebut. Sekitar pukul 23.00, kami melihat beberapa orang yang sedang berkumpul dengan bara api unggun di tengah-tengah mereka. Namun saat kami mendekat, mereka melihat ke arah kami. Aku menyuruh kepada teman-temanku untuk berhenti, untuk mencoba menanyakan kepada mereka. Siapa tahu di antara mereka ada yang mengetahui lokasi yang sedang kami cari. Tidak lama seorang dari mereka mendekati kami setelah kami berhenti. Orang tersebut kemudian bertanya kami mau kemana. Aku pun mendekati orang tersebut dan menjelaskan rencana kami untuk mencari rumah nomor 13 tersebut. Cukup lama kami berbincang. Orang tersebut malah memberi jawaban bahwa di daerah ini banyak sekali cerita mistis. Mereka menganjurkan kami untuk mencoba pergi ke sebuah makam keluarga di daerah tersebut, yang menurut warga tersebut, makam itu sangat angker, apalagi di malam Selasa atau malam Jumat seperti ini. Warga tersebut sedikit menceritakan tentang angkernya makam keluarga tersebut. Salah satu ceritanya ada seorang pedagang bakso yang lewat di dekat tersebut sekitar jam 10 malam. Tukang bakso tersebut melihat rombongan pengantar jenazah. Lalu tukang bakso tersebut bertanya pada salah satu rombongan tersebut tentang kenapa dimakamkannya malam-malam seperti ini. Tapi ketika tukang bakso itu bertanya, tidak ada satu orang pun yang menjawab. Mereka hanya berjalan lurus tanpa bicara sedikit pun. Merasa ada yang aneh, tukang bakso itu pun mencoba melihat ke arah kaki mereka, apakah menginjak tanah atau tidak. Saat dia melihat ke arah kaki mereka, tukang bakso itu melihat kaki mereka yang tidak menginjak tanah. Dari lutut sampai telapak kaki mereka tidak terlihat. Tukang bakso itu pun baru menyadari rombongan jenazah tersebut semuanya berwajah pucat, tanpa ekspresi. Tiba-tiba hujan turun cukup deras, namun anehnya mereka tidak basah sama sekali. Dia hanya bisa diam. Diam waktu itu seperti susah untuk menggerakkan tubuhnya. Dia pun membaca doa yang dia ingat supaya mereka segera hilang, namun mereka justru berhenti dan berbalik melihat kepada tukang bakso tersebut sambil mulut mereka menyeringai. Terlihat mata mereka hitam seperti tidak punya mata, dengan senyuman yang terlihat meledek padanya. Tukang bakso tersebut lalu lari sambil berteriak. Lalu orang-orang disinilah yang menolong tukang bakso tersebut dan mengambil gerobak bakso miliknya. Kejadiannya pun baru terjadi beberapa hari kemarin, tepat malam Selasa kemarin ucapnya. Ada cerita lain, katanya 1 minggu lalu ada sebuah kejadian. Seseorang menemukan mustika dan sebuah keris di sana, lalu dibawalah barang-barang tersebut ke rumahnya. Sayangnya ayah orang itu malah menjual barang-barang tersebut. Besoknya, orang yang menemukan, yang menjual dan yang membeli, semuanya mati.
dan barang-barang tersebut hilang saat itu juga. Teman-temanku yang terbilang maniak misteri ini malah terlihat senang dan antusias mendengarnya. Lalu kami berpikir untuk menunda dulu mencari rumah bernomor 13 itu dan mencoba untuk mendatangi makam yang warga itu ceritakan. Kami akan berjalan dari sini ke areal pemakaman tersebut karena jaraknya cukup dekat, dan motor kami akan kami titipkan di rumah warga di sini, tentu atas seizin mereka. Warga hanya memberitahu kami letak areal pemakaman tersebut. Kami harus berjalan memasuki sebuah jalan kecil terlebih dahulu, lalu berbelok ke sebelah kiri. Dari sana sudah terlihat areal pemakaman yang dimaksud. Namun warga tidak ada yang berani untuk mengantarkan langsung karena takut. Aku sebenarnya merasa bahwa jika hal-hal seperti ini justru bakal membawa petaka. Namun karena aku mengerti tabiat teman-temanku, aku pun hanya diam dan mengiyakan. Singkat cerita, setelah kami berjalan 10 menit, kami sudah bisa melihat gerbang pemakaman tersebut. Gerbangnya berwarna putih, namun sudah terlihat banyak karat di sana-sini. Kami pun melanjutkan berjalan mendekati gerbang pemakaman tersebut. Namun Andar tiba-tiba mendekatiku dan mengatakan bahwa dia melihat sekelebat bayangan putih. Yang dia kira itu pocong, makhluk tersebut terlihat melintas di antara gerbang makam yang terbuka, ucapnya. Tapi karena tidak ingin membuat yang lain takut, aku menyuruhnya untuk diam. Kami tetap melanjutkan penelusuran ke pemakaman tersebut. Lalu kami berbincang mengatur rencana apa saja yang akan kami lakukan di dalam areal makam tersebut. Setelah lama berbincang, kami pun sepakat membagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok berisi 3 orang di dalamnya. Setiap kelompok dilarang menceritakan kejadian selama berada di dalam areal makam kepada kelompok lain. Sampai semua kelompok sudah memasuki areal makam tersebut. Kelompok 1, aku, Bayu, Raka. Kelompok 2, Andri, Susi, Herdi. Kelompok ketiga, Anka, Heri, dan Andar. Pertama masuk adalah kelompok aku, Bayu, dan Raka masuk ke areal makam tersebut, dan sisanya menunggu di luar gerbang. Namun kondisi gerbang akan kami tutup. Saat kami masuk, udara sudah terasa berbeda. Rasa dingin yang kami rasakan berbeda dengan saat kami sebelum masuk ke areal makam tersebut. Aku merasakan seperti banyak pasang mata yang memperhatikan kami. Namun satupun makhluk tidak terlihat oleh mata kami. Di dalam makam terlihat ada sebuah rumah atau bangunan yang digunakan untuk menyimpan keranda. Ada beberapa pohon besar di dalamnya, salah satunya pohon beringin, letaknya tepat di tengah areal pemakaman tersebut. Terlihat ada beberapa makam yang tersusun rapi, dengan letak yang sejajar dan berderet-deret. 10 menit berlalu, Bayu mengatakan bahwa dia melihat sinar warna biru di sudut makam. Aku dan Raka pun segera melihat sudut yang Bayu maksud, dan kami pun melihat sinar berwarna biru. Sinar itu terlihat seperti sorotan lampu, namun muncul dari tanah. Bayu yang penasaran mengajakku dan Raka untuk memastikan sinar apa yang waktu itu kami lihat. Kami pun berjalan mendekati sumber cahaya tersebut. Saat kami mendekat, ternyata ada sebuah makam yang dipagari dengan pagar besi di sekelilingnya, dan satu-satunya makam yang letaknya terpisah. Saat mungkin hanya tinggal 1 langkah lagi, kami dengan sumber sinar biru tersebut. Tiba-tiba suasana mendadak hening. Suara binatang malam yang sebelumnya mengiringi penelusuran kami mendadak berhenti. Bahkan angin pun seperti tidak menghembuskan nafasnya.
Di sana aku merasakan sebuah ketakutan yang begitu besar. Aku menyuruh kepada Raka dan Bayu untuk kembali dan membereskan penelusuran kami. Namun tiba-tiba terdengar suara brak dari arah keranda. Keranda tersebut bergoyang-goyang seperti sedang diayun-ayunkan oleh seseorang.